kebayang Pak, kalau tidak ada PDIP Perjuangan loh Pak. PDI Perjuangan. Demokrasi di kita itu nggak seperti ini, nggak seperti sekarang. Orang boleh. Saya sebagai rakyat kecil itu, kalau tidak ada kekuatan Bu Mega, saya dan jenengan belum tentu sedemokratis sekarang ini. Ya memang sih sangat menyedihkan sekali ya ketika di Jawa Tengah saat ini mulai bergeser, yaitu kepemimpinan bukan lagi dari kader PDIP, melainkan dari Koalisi Indonesia Maju Plus yang akan memimpin di Jateng. Nah saya juga khawatir sih untuk 5 tahun ke depan apakah kader-kader militansi dari PDIP akan kokoh? Ya kita lihat nanti. Karena Jawa Tengah itu dijuluki kandang banteng, tetapi hari ini di pilkada serentak bisa kalah, ini memang sangat mengejutkan sekali. Ya memang pilkada kali ini memang bukan seperti biasanya. Dan menurut saya PDIP kalah sangat wajar dan sangat normal sekali ya. Karena PDIP dihajar, dikeroyok oleh puluhan partai politik, dan bahkan tidak hanya puluhan partai politik, bahkan endorsan dari presiden aktif dan juga mantan presiden. Dan kemungkinan itulah yang membuat PDIP akhirnya bisa kalah di pilkada Jawa Tengah. Ya memang sih suara PDIP menurut saya juga sangat bagus ya, mempunyai suara 41%, bahkan lebih tinggi bila dibandingkan dengan suara Ganjar Pranowo pada saat lalu yang setidaknya mempunyai 35%. Dan saat ini Andika dan Hendy 41%. Ya, kita lihat sajalah besok 5 tahun ke depan ya, ketika Jawa Tengah yang identik dengan kandang banteng saat ini pindah ke tangan Koalisi Indonesia Maju Plus. Ya, tetapi ada yang cukup menarik. Ya, kalau kita menerima sajalah kekalahan di Jawa Tengah. Tetapi dari Hasto yang cukup menarik ya. Sebelumnya PDIP hanya menang 6 gubernur, kini menangi 14 provinsi. Ya memang sih, di Jakarta juga dimenangkan oleh kader PDIP. Bahkan juga gubernur dan wakil gubernur dari PDIP. Ini menurut saya juga sangat keren sekali ya. Dan kemungkinan kandang banteng saat ini berubah atau bergeser ke DKI Jakarta. Kemungkinan seperti itu. Dan yang cukup unik lagi dan menurut saya kandang banteng yang sangat keren sekali yaitu di Bali. Walaupun dicecar, setidaknya dihajar dengan Piala Dunia dan lain sebagainya, tetapi masyarakat di Bali juga tetap memilih kader-kader dari PDIP. Terbukti Iwayan Koster juga saat ini di hasil quick count juga unggul telak dari pasangan yang lainnya. Ini juga sangat keren sekali. Nah menurut saya apa yang diprediksikan oleh Pak Jokowi ya, walaupun dihajar, dikeroyok berpuluh-puluh partai politik, bahkan juga ketua umumnya itu perempuan ya, perempuan sudah berusia 70 tahun lebih, tetapi juga sangat bernyali sekali menghadapi semua ini. Dan menurut saya hasil pilkada ini juga sangat keren sekali. Di tengah dikeroyoknya PDI Perjuangan, di tengah gencar-gencarnya bansos dan lain sebagainya, tetapi PDI masih menunjukkan yang terbaik di pilkada saat ini. Ya semoga sajalah besok ketika dipimpin Pak Prabowo ya, setidaknya bisa membuat demokrasi berjalan dengan sebagaimana mestinya. Ya semoga sajalah. Kalau kita lihat pada pilpres yang lalu, pilkada saat ini menurut saya itu tekanan-tekanan menurut saya juga ada sih di berbagai daerah. Dan sehingga ya Anda tahu sendirilah, mulai dari endorsan dari Pak Prabowo, dikeroyok partai-partai politik dan lain sebagainya, menurut saya itu juga tidak baik bagi demokrasi ya. Dan semoga saja di DPR RI bisa membuatlah setidaknya regulasi-regulasi minimal berkoalisi itu ya 6 partai atau 8 partai. Jangan main keroyokan seperti ini. Menurut saya juga tidak baik bagi demokrasi ya. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu ya, misalkan tidak ada putusan MK yang setidaknya menurunkan syarat result dari 20% ke 7,5%. Wah, itu juga akan membahayakan bagi demokrasi di Indonesia. Setidaknya pilkada banyak yang melawan kotak kosong. Ini juga harus difikirkan ya oleh DPR RI ya.
sehingga jelas koalisi itu dibatasi setidaknya 6 partai politik dan lain sebagainya. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto, PDIP sebelumnya menang 6 provinsi, sekarang 14 provinsi. Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Dan bahkan juga dimenangkan PDIP ya. Menurut saya juga cukup keren sekali ya. Dari Manogi, pernyataan orang goblok disebarkan oleh orang yang goblok juga, kasihan, literasi rendah. Ah, yang bener Kang, Aceh, Riau ya, seperti itulah 14 provinsi receh yang jumlah DPT-nya jika digabungkan hanya sebesar Jateng yang justru udah dikuasai oleh duo Jokowi Prabowo. 2029 nyungsep lagi dah ya, kita lihat saja besok ya. Depok yang sudah mengakar PKS, sekarang PDIP unggul di wali kota Depok. Dalam Pilkada 2024 cagup yang menang diusung PDIP berarti 14/37 provinsi, tanpa di Jogja 37,8%. Total parpol peserta Pilkada 17 parpol terdiri dari 9 parpol parlemen dan 8 parpol non-parlemen, kecuali Aceh ada parpol lokal. Bagaimana cagup dan cawako yang diusung PDIP? Tuh Semarang pemenangnya Agustina dari PDIP, masyarakatnya mantap, toleransinya betul. Triple minority Sindo, perempuan dan Katolik swear mantap. Tim Plus menangis di pojokan. Separuh kepala daerah baik provinsi, kabupaten, kota dikuasai PDIP. Ini pukulan telak buat Kim Plus dan Mulyono. Kader PDI Perjuangan bukan kaleng-kaleng. Ya, menurut saya juga patut diapresiasi ya, karena pada saat lalu itu hanya 6 gubernur, saat ini menang di 14 provinsi. Ya, sangat keren, dari 37 provinsi dimenangkan 14 provinsi. Itu PDIP loh, PDIP semua loh, bukan koalisi Kim Plus loh. Jadi bukan kaleng-kaleng, walaupun dihajar sana sini, dikeroyok puluhan partai politik, tetapi juga PDIP tidak tumbang. Dan kemungkinan di Jawa Tengah itu memang harus ada evaluasi ya, karena Jawa Tengah itu identik dengan kandang banteng yang selama berpuluh-puluh tahun ya, mulai 98 kalau kita lihat itu gubernurnya selalu dari PDI Perjuangan. Tetapi kali ini memang sangat berbeda sekali ya, sangat berbeda sekali. Dan memang harus bekerja lebih ekstra dan ada evaluasi yang setidaknya bisa memenangkan PDI Perjuangan di Jawa Tengah ya. Nah, bahkan dari V Derajat ya, luar biasa cerdasnya Bapak ini. Benar sekali Pak, hanya orang nggak benar yang menghujat Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Sehat selalu Ibu Megawati dan Bapak yang cerdas ini. Nah, ini bahkan ada warga setidaknya mengomentari terkait Ibu Mega seperti ini. Karena rival politik itu kita kadang-kadang dengan cara yang tidak mendewasakan politik. Maksudnya begini Pak, kebayang Pak, kalau tidak ada PDIP Perjuangan loh Pak. PDI Perjuangan. Demokrasi di kita itu nggak seperti ini, nggak seperti sekarang. Orang boleh berkompetisi politik dengan hura-hura. Tapi kembali lagi, saya sebagai rakyat kecil itu kalau tidak ada kekuatan Bu Mega, saya dan jenengan belum tentu sedemokratis sekarang ini. Karena ya apa ya, nasionalisme Bu Mega itu nggak bisa ditawar lagi. Di bumi pertiwi ini hanya beliau. Oh gitu ya. Cuman ya itu tadi, beliau seorang wanita, ya boleh dikatakan kalau saya pribadi itu seorang pahlawan. Orang pahlawan ya Bu Megawati ya. Cuman pahlawan itu kan bukan dalam dunia perang dengan senjata. Ya, seperti itulah. Ini bahkan masyarakat awam loh. Ya, setidaknya informasi ini bisa mencerahkan lah oleh generasi Gen Z ya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Sayang banyak anak muda sekarang tidak mengerti demokrasi dan konstitusi yang benar. Mereka disesatkan buzzer-buzzer dan influencer dunia digital yang menghujat Bu Mega dan PDI Perjuangan, tidak tahu perjuangan di akhir zaman Orde Baru. Cuma Bu Mega dan PDIP yang berani melawan Soeharto dengan segala kezalimannya. Sekarang saya lihat Bu Mega tidak berubah, tetap konsisten menjaga konstitusi. Hanya dibutuhkan satu kata buat para penghujat PDIP dan Bu Mega. Goblok. Anak sekarang mana ngerti perjuangan, taunya gimmick sama uang amplop sembako. Sependapat dengan Bapak ini, semoga Bu Mega sehat selalu. SDM, cerdas, salut pada Bapak ini, setuju. Ya, semuanya bahkan juga setuju ya. Nah, kalau kita lihat dari Hasto ya, sebelumnya PDIP hanya menang 6 gubernur, kini menangi 14 provinsi. Nah, dari detik.com, Sekjen PDIP Hasto Kristanto mengatakan partainya menang dalam pilkada di 14 provinsi. Dia mengapresiasi dukungan dari masyarakat, karena itulah
Secara total berdasarkan rekapitulasi sementara, kalau sebelumnya PDI Perjuangan hanya menang di 6 gubernur, maka sekarang kami menang di 14 provinsi, kata Hasto dalam konferensi pers di DPP PDIP pada 28 November. Hasto memaparkan 14 provinsi yang dimaksud adalah Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, DKI Jakarta, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat. Hasto juga menyinggung kemenangan PDIP di wilayah lainnya. Ya seperti itulah, tapi kita juga mengapresiasi ya, pilkada juga berjalan dengan aman, damai, dan juga tentram ya.